Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Ikhwafillah, adik-adik sekalian, remaja Masjid Jabalus Salam dan para santri Umar Ibrahim yang kami cintai. Malam ini kita ketemu kembali ya di malam Ahad. Tanggal berapa hari ini? Tadi Sabtu tanggal 10 Juni 2023. Bertepatan dengan tanggal besok tanggal berapa bulan Arabnya? Ya betul, 22 Zulqa'dah 1444 Hijriah ya. Jadi harus diingat itu ya. Kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan nikmat iman, Islam, kesempatan dan kemauan. Karena tahu nggak, banyak teman-teman kita yang tahu acara ini tapi dia nggak mau datang. Ada. Banyak teman-teman kalian di sana yang masih ingin berleha-leha di rumah, nonton televisi mungkin, atau bermain HP mungkin. Ada. Tapi kalian ya di usia yang semuda ini itu dipanggil Allah, diketuk hatinya. Ayo datang ke masjid. Toh nggak jarang-jarang kita bermain di sini. Ya. Kita bersyukur pada Allah. Semoga insya Allah dengan hadirnya kita semua di sini ini menjadi salah satu ya taman surga yang ada di muka bumi ya. Insyaallah Allah menambahkan keimanan kita di atas keimanan yang telah ada di hati kita masing-masing. Dan insyaallah dengan juga ya percaya nggak percaya ini menjadi salah satu wasilah agar rumah kita, orang tua kita, saudara kita juga senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam yang tidak lupa kita sampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kita nanti pada waktunya di Yaumil Mahsyar akan mengharapkan syafaat dari beliau. Nanti di hari Yaumil Mahsyar semua orang akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Hanya satu yang sibuk dengan urusan orang lain. Siapa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sibuk dengan urusan siapa? Urusan kita. Urusan kita nih yang sholatnya bolong-bolong, yang masih suka ngelawan orang tua. Wah, bapak kolot, mama nggak gaul. Nanti mak, misalnya. Kita berharap itu semua, ya, dengan pertolongan Rasulullah SAW kita bisa masuk surga bersama dengan orang-orang yang kita cintai dan bersama Rasulullah SAW. Malam ini seperti program-program sebelumnya, ya, kita mencoba kembali merenungin, ya, apa yang telah kita jalani selama ini dan mudah-mudahan menjadi bekal kita kelak. Karena waktu kita terutama kalian masih muda ini masih sangat panjang. Alhamdulillah malam ini kita kehadiran salah seorang al-ustadz ya, yang cukup terkenal di Balikpapan. Ngundang beliau susah loh. Jam terbangnya tinggi. Walaupun nggak terbang-terbang, maksudnya ada masjid aja. Ya. Jadi duduk, tenangkan hati, minta sama Allah. Ya Allah, mudahkan hati hamba ya Allah untuk mendapat ilmu malam ini ya Allah. Mintanya sama Allah. Jangan sama tangan, bro, aku ngantuk, enggak. Ya Allah, fahamkan hamba ya Allah. Makanya ada doa sebelum menuntut ilmu, tahu? Yang hafal? Rabbi Allahumma lakasumtu, bukan, kelaparan nih. Rabbi zidni Rabbi zid irma. Allahu Akbar. Nanti Ustadz yang ngajarin kalian ya. Ya tidak berpanjang waktu. Siapkan hati kalian. Siapkan alat tulis. Kalau ada. Ya. Sama-sama kita mulai acara ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustadz Deris Arista kami persilahkan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pedalaman cari tukang bubur, makan teri, minumnya jamu. Semalaman tuh saya nggak bisa tidur, nyiapin materi buat kamu. Iya kamu. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jombloan yang budiman, ini semuanya jomblo ya? Jomblo. Ini yang depan aja masih jomblo ya, Masya Allah. Usianya aja masih 28 ya, Masya Allah. Buat para jomblo, boleh saya kasih pantun? Apa pantunnya tadi ya? Saya sudah siapin sebenarnya. Apa tadi kau lupa ya? Oh iya. Tahu jomblo itu apa? Tahu. Jomblo itu keadaan seorang yang sendiri. Tapi tahukah teman-teman sekalian bahwa kesendirian kita itu jauh lebih baik dibanding kebersamaan kita, tapi banyak menghadirkan keburukan. Nah, makanya saya kasih pantun dulu nih. Balik ke Kediri, minum kopinya agak pahitan. Samarinda ke sana disebut kota tepian. Lebih baik sendiri tapi dalam ketaatan daripada bersama tapi nggak ada ikatan. Kalau teman-teman sekalian di sini punya ayang, punya besti, kita juga memang nggak ada ikatan apa-apa. Mendingan kita sendiri tapi dalam ketaatan. Nah, malam hari ini nih kita sendiri menjadi jomblo, menjadi jomblo fisabilillah. Mudah-mudahan nih kesendirian teman-teman ini itu menjadi rebutan daripada malaikat untuk mencatatkan catatan kebaikan buat teman-teman sekalian. Ustaz, saya emang nggak paham masalah kebaikan, masalah pahala. Ya nggak apa-apa. Pahalanya kalau misalnya teman-teman belum butuh pahala, pahala tadi nanti akan diberikan untuk orang tua teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, suka ayahnya disiksa atau mendapatkan kebaikan? Suka orang tuanya itu masuk ke dalam neraka atau masuk ke dalam surga? Dalam surga. Nah, kalau pengen orang tuanya bahagia di dunia atau di alam barzah, bahkan nanti di akhirat, maka bahagiakan mereka dengan apa? Dengan ketaatan. Ini malam hari ini teman-teman kumpul. Ada yang dari tadi matanya kayak gini. Putih semuanya matanya. Bayangin coba, saking nahan ngantuk. Gak apa-apa. Ustaz, saya emang gak butuh pahala. Ya gak apa-apa. Tapi pahala itu tetap alokasi buat siapa? Buat orang tuanya. Keren. Jadi teman-teman hari di sini itu bukan perkara yang main-main. Saat malam hari ini ada konser di Dom, ya kan? Tahu kan? Tadi saya lewat nih, saya udah deg-degan betul ini kekejar nggak nih sampai ke Jabalus Salam. Macet di Dom, Masya Allah. Orang konser saya lihat ya Allah masih anak-anak muda seperti teman-teman kayak gini nih. Terus saya berpikir ya Allah saya akan mengisi di tempat anak-anak muda. Anak-anak yang anak remaja model kayak gini nih ya Allah. Mereka masih sempat-sempatnya ke masjid. Saat orang-orang malam hari ini sedang berkumpul, berkholwat, campur laki, perempuan, bahkan lekong. Oh ya, ada ngumpul semua di situ ya. Ada yang laki beneran, ada yang laki jadi-jadian juga ada ya, termasuk perempuan yang jadi-jadian. Ini banyak. Nah, di sini nggak ada nih. Ini lurus-lurus semuanya nih, akidahnya lurus ya kan? Pemahaman tentang konsep dirinya juga lurus. Nggak ada ketertarikan pengen pakai jilbab mungkin? Ada yang mau kasih hadiah jilbab mau dipakai malam ini? Nggak ada ya. Berarti masih normal ya, masih normal. Bersyukur kepada Allah. Nah, teman-teman sekalian, pertama saya ucapkan terima kasih banyak atas hadirnya teman-teman hari ini, malam hari ini. Ini menjadi sebuah kebahagiaan. Kenapa menjadi sebuah kebahagiaan? Saya melihat masa depan
di Jabalus Salam, terkhusus di BDS 1 ini cerah insya Allah ini. Ini soalnya pemudanya aja model kayak gini. Ini nanti mungkin 10, 15 atau 20 tahun kemudian sudah ada yang jadi wali kota. Sudah ada yang jadi kepala dinas pendidikan. Sudah ada yang jadi menteri agama. Bahkan sudah ada yang jadi presiden. Amin. Nah sekarang mungkin teman-teman kayak ini. Iya kah? Lihatnya nanti. Siapa yang menyangka bahwa ada seorang yang gak terkenal sama sekali, tapi dia bisa menjadi pemimpin negeri. Siapa yang pernah mengira bahwa para menteri itu dulunya, saya nanti bakal jadi menteri. Enggak juga. Mereka biasa-biasa aja mungkin dulunya. Dan gak kelihatan nih, tahu-tahu jadi menteri, tahu-tahu jadi pimpinan negeri, ya tahu-tahu jadi apa, kepala dinas dan seterusnya. Nah kita nggak tahu masa depan kita, tapi yang jelas semua itu dimulai dari yang sederhana seperti ini. Seperti gini teman-teman sekalian. Catat betul-betul nasihat ini. Gagal dalam merencanakan sesuatu sama dengan merencanakan suatu kegagalan. Saya ulangi ya. Gagal dalam merencanakan sesuatu sama dengan merencanakan suatu kegagalan. Jadi teman-teman kalau di usia-usia kayak gini gagal punya masa depan, itu sebenarnya teman-teman sedang menyiapkan masa depan yang gagal. Tapi kalau teman-teman ditanya mau jadi apa hari ini, mau jadi polisi, mau jadi apa, mau jadi tentara, mau jadi pilot, mau jadi dokter, mau jadi arsitek, keren berarti. Berarti sudah punya cita-cita masa depan. Apa cita-citanya masa depan? Jadi jomblo seumur hidup. Ngeri nggak? Ngeri. Jadi ternyata teman-teman sekalian dengan adanya cita-cita itulah yang mendorong kita nanti bisa tetap bertahan. Ada pepatah Arab mengatakan, catat baik-baik nanti Ustaz kasih hadiah ya. Satu pertanyaan, nanti Ustaz kasih hadiah berapa ya? Ya nantilah ada hadiahnya insya Allah ya. Siap? Siap. Nah didengarkan dengan baik. Tadi catat quotes-nya. Quotes pembuka kita hari ini apa? Gagal merencanakan sesuatu sama dengan merencanakan suatu kegagalan. Nah yang kedua ada pepatah Arab mengatakan, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah karena tidak ada seorang pun yang lahir dalam keadaan berilmu, itu nggak ada. Lahir langsung update status kok. Alhamdulillah gue lahir. Ada nggak? Nggak ada. Dimulai dulu dengan nangis dulu ya kan. Nanti lama-lama dia mulai belajar tuh belajar dulu dia mengeja. Nanti dikasih tahu ini bola nak, ini bola. Ada nggak bayi yang diajarin ini nak grafik ekonomi pertumbuhan Indonesia? Waduh, ini bayinya kalau bilang minta mama aku masuk lagi aja mah. Karena memang belum waktunya. Ingat tadi apa? Tidak ada seorang yang lahir dalam keadaan berilmu, nggak ada. Semuanya butuh proses. Ini adik-adik sekalian nih. Sehari semalam berapa jam? 24 jam. Sama nggak? Sama. Nggak ada nih. Ini Allah sayang sama dia jadi 27 jam. Ini kamu nih nggak sholat subuh jadi 20 jam aja ya. Nggak ada, nggak ada. Sama-sama 24 jam. Nah dari 24 jam itu ada yang mempergunakannya dengan baik, ada yang tidak mempergunakannya dengan baik. Nah malam hari ini kita berkumpul nih dalam keadaan bahagia tentunya. Kita bahas yang sederhana-sederhana aja supaya teman-teman juga bisa melek nih. Ya, jadi temanya tema yang sederhana aja. Tentang apa? Tentang azab kubur. Biar konsentrasi ya, biar konsentrasi. Nah, jadi pertama tadi saya ucapkan terima kasih banyak ya buat kehadiran teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman nanti dijadikan oleh Allah sebagai orang yang memiliki masa depan yang cerah insyaallah. Amin. Yang kedua teman-teman sekalian, ini yang gak kalah penting, kita patut bersyukur kepada Allah. Karena Allah tadi sudah disampaikan oleh pembuka tadi, oleh MC kita, pengantar ya, bukan MC pengantar, bahwa Allah itu teman-teman sekalian banyak memberikan kebaikan kepada kita, benar gak? Banyak betul kebaikan yang Allah kasih nih. Banyak betul. Nah kita patut bersyukur nih kepada Allah. Kenapa? Karena Allah telah memilih kita untuk bisa hadir di tempat ini. Nih teman-teman sekalian, Allah tuh saking baiknya sama kita, Allah ngasih kita kedua kaki tanpa kita minta. Allah ngasih kita kedua mata tanpa kita minta. Cung angkat tangan, siapa yang pernah minta, ya Allah detakkan jantung hamba, ya Allah kedipkan kedua mata hamba, ya Allah tetapkan kedua kaki ini tetap pada tempatnya, ada enggak? Enggak ada.
Tapi Allah kasih nggak? Kasih. Saking apanya? Saking sayang Allah sama kita. Ini teman-teman dipelihara dari menonton-nonton yang nggak jelas gitu kan ya. Paling di sini mainannya apa, PUBG paling, atau Mobile Legend, ya kan? Tapi kan FF gitu kan. Nah, tapi kan nggak ada yang nonton-nonton film-film yang nggak boleh ditonton. Itu cara Allah menjaga teman-teman sekalian. Saat ada orang yang di usia teman-teman nih sudah terbiasa dengan melihat aurat wanita. Saat di usia model-model kayak gini, ya Allah baru kelas 1 SD, bayangin sudah punya ayang. Nge-WA ke ayangnya, "Beb, lagi apa?" Terus kata bebeknya dijawabin nih kata yang laki. Kata yang laki dia bilang, "Pak, aku lagi main kelereng." Ya main kelereng. Masih Allah masih bocil. Panggilannya apa? Ayang. Terus ayangnya manggilnya apa? Bebek. Ya Allah. Itu anak SD tuh. Naik ke SMP panggilannya apa? Ayah bunda. Coba ini ada anak SMP nggak di sini? Ah, usia SMP udah ada. Nih baru jadian panggilannya udah apa? Ayah bunda. Naik ke SMA sudah mulai wajib jilbab, panggilannya lain lagi, abi umi. Coba. Ustaz ngebayangin nih kalau anak-anak SD, SMP, SMA panggilannya sudah sedemikian romantis. Itu kalau mereka putusan, berapa banyak janda dan duda belum pada waktunya. Ya kan? Nah teman-teman kayak gini nih cerdas nih bisa memilih di tempat ini. Nah kita bahas yang sederhana-sederhana aja berkenaan dengan motivasi supaya kita dapat memperbaiki akhlak. Tahu akhlak? Akhlak itu apa? Perilaku. Apalagi? Sikap. Apalagi? Kelakuan. Apalagi kira-kira? Tahu akhlak ya? Pokoknya kalau dibilang akhlak pasti yang baik atau yang buruk biasanya? Baik. Biasanya baik kan ya? Nah ada akhlak, ada adab. Ada akhlak, ada adab. Itu beda-beda, tapi sebenarnya kalau di bahasa Indonesia kan ya kurang-kurang lebih aja. Ini orang adabnya baik, ini orang akhlaknya baik, kurang lebih. Nah kita akan bercerita tentang apa? Tentang akhlak. Tahu nggak teman-teman sekalian, bahwa yang paling banyak menjerumuskan orang ke dalam siksa nih di alam kubur, siksa alam kubur nggak main-main kok, nggak main-main. Ada orang nih masuk, nih baru juga dimasukin, udah hancur nih badannya. Kenapa? Diremukin sama apa? Sama bumi. Retak, itu bumi udah gemes betul sama orang kayak gini nih. Sholat gak mau, baca Quran gak mau, diajak pengajian gak mau, ya diajak belajar juga gak mau, diperintah sama orang tuanya bantah. Itu bumi itu udah gemes banget. Ini kalau ada anak model kayak gini nih, nah bantu ibu boleh. Ibu Nina, bisa kamu gak gangguin ada lagi nih lagi main poin, bu bentar lagi nah udah finish. Ibunya dimarah-marahin. Padahal si ibu meminta tolong hal yang sederhana. Ini orang model kayak gini, ini tipe-tipe orang ngeprank malaikat maut. Ini kata malaikat maut mau aku cabut tapi belum waktunya. Gak dicabut kayak gini bentuknya, ya kan? Jadi ini mau dicabut belum waktunya, gak dicabut juga kayak gini bentuknya. Maka jangan sampai kita ini menjadi hamba Allah yang ngeprank malaikat maut. Oke, mau dicabut malaikat maut? Gak mau ya, masih mau hidup mau? Jadi teman-teman sekalian, jadi orang itu bisa bahagia dan sengsara di akhirat itu, bahkan di masa depan di dunia ini, itu lebih banyak dikarenakan akhlak. Kenapa? Nih, urusan kita sama Allah, apalagi masih di usia SD yang belum akil balik. Di usia berapa nih? Berapa tahun? Berapa tahun usianya? 7. Oh 10, yang keras dong 10. Ini sebelahnya berapa? Berapa tahun? 9, 10 nih rata-rata nih kayaknya masih belum balik sebenarnya. Dia kalaupun melakukan kesalahan belum ada dosanya. Belum ada dosanya. Tapi kalau di usia-usia kayak gini yang walaupun setiap kesalahan belum mendapatkan dosa, tapi kalau akhlaknya buruk itu sama seperti nanam pohon yang kita tahu pohon ini nggak bakal pernah tumbuh, tapi sengaja aja ditungguin. Nanam apa? Nanam batu. Tungguin aja disiram hari-hari. Besok lihat belum tumbuh, disiram lagi belum tumbuh, dikasih pupuk namanya nanam batu, tumbuh gak kira-kira? Emang ya kan Avatar ya kan keluar dari batu. Ya. Ini enggak. Orang nanam batu kayak gitu.
Nanti kalau dibiarin nih dengan akhlak yang buruk di Ustaz saya kan belum dapat dosa, bener teman-teman yang 8 tahun, 9 tahun, bahkan 7 tahun belum dapat dosa, belum. Tapi masalahnya kalau akhlaknya buruk itu sama seperti orang tua yang nanam batu. Jadi dia tumbuh nggak tumbuh, ditungguin nggak tumbuh, nanti sampai besar nih. Kalau sudah dia jadi batu, susah untuk dibaikin udah susah. Makanya di usia-usia kayak gini kita belajar akhlak. Kita akan buka dulu dengan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan apa? Dengan satu peristiwa. Ceritanya kayak gini. Mau nggak ceritain? No? Ini ceritanya kayak gini. Nabi itu dengan sahabat lagi kumpul nih kayak gini. Tiba-tiba itu terdengar suara dentuman. Tahu dentuman? Tahu nggak dentuman? Main epep tahu lah kan. Jeger gitu, duar gitu. Nah, tiba-tiba terdengar suara dentuman. Itu sahabat semuanya kaget. Tapi ingat, suara dentuman itu tidak didengar oleh semua ahlul Madinah atau orang yang tinggal di Madinah. Hanya Nabi dan orang-orang yang dekat sama Nabi yang dengar. Yang di luar masjid gak dengar. Cuman yang ada di hadapan Nabi yang dengar. Nah, Nabi tanya, kalian dengar? Dengar wahai Rasul. Tahu nggak kalian suara itu? Suara apa itu? Nggak tahu wahai Rasul. Ini adalah suara pertama kali kami dengar. Jadi kalau kita nih sekarang di Balikpapan ya, di tahun 2023 ini, kalau ada suara juger, paling kita bilang paling kilang meledak kan gitu. Atau paling juga rudal Rusia nyasar kan gitu ya, meledak gitu. Jauh sekali ya dari Rusia gitu ya, kelewat ternyata mau ke apa? China ya. Mau ke China belok gitu kan ke sini misalnya. Kita misalnya atau di sini nih, duar itu, paling juga ban trailer pecah gitu. Nah, sekarang di zaman Nabi ada kilang minyak enggak? Enggak ada. Ada ban trailer? Enggak ada. Jangan kan ban trailer ya kan, mobil aja belum ada. Paham ya? Nah, terus kemudian kompor gas sudah ada belum? Belum ada. Jadi ketika mendengar suara dentuman model kayak gitu, itu sahabat kaget. Ditanya sama Nabi, kalian dengar gak? Dengar wahai Rasul. Suara apa itu? Kami gak tahu wahai Rasul. Apa kata Nabi? Itu adalah suara batu yang 70 tahun yang lalu dilemparkan dari atas neraka dan hari ini baru sampai. Berapa tahun? 70. Dari atas neraka nih dilempar nih batu. Terus setahun, 2 tahun, 10 tahun, 30 tahun, 40, sampai 70 tahun dia baru sampai ke dasar neraka. Jadi neraka itu dalam enggak? Dalam. Itu kalau orang dimasukin ke dalam situ 70 tahun. Itu kalau nyanyi berapa album? Belum nyampe kah? Belum katanya. Ini masih gini aja nih. Kebaya 70 tahun. Nah, setelah itu apa kata Nabi? Ada di antara umatku. Nah, berarti kita nih. Ada di antara umatku yang dia tergelincir ke dalam neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Di bawah bro, gak main-main. Di bawahnya neraka. Ada di antara hamba-hamba Allah, di antara umatku yang dia tergelincir ke dalam neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Kebayang gak 70 tahun perjalanan? Kita Samarinda aja mabok, ya kan? Apalagi ini perjalanannya dari atas neraka sampai ke bawah neraka. Itu 70 tahun. Maka sahabat nanya, wahai Rasul, kok bisa-bisanya dia nyemplung jauh kayak gitu? Dia ninggalin sholat? Enggak. Atau dia mungkin durhaka sama orang tuanya? Enggak. Atau mungkin dia ninggalin puasa? Mungkin enggak juga. Jadi dia itu enggak ninggalin sholat, enggak ninggalin puasa. Dia tetap melakukan kebaikan. Maka sahabat makin penasaran kan, ditanya lagi, wahai Rasul, itu kenapa dia sampai tergelincir jauh kayak gitu sampai ke dalam neraka selama 70 tahun perjalanan? Apa kata Nabi? Dia tergelincir ke dalam neraka sejauh itu karena tergelincirnya lisan. Kepleset ngomong. Ustadz, itu dari mana dasarnya? Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Diriwayatkan oleh siapa? Imam Ahmad. Nih, taruh di kepala teman-teman sekalian. Oh, ternyata itu ada hadisnya. Ada. Hadis dari siapa? Nabi. Tapi diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini catat betul-betul di sini. Jadi ternyata ada orang yang saking tergelincirnya lisannya mampu menggelincirkan dia ke dalam neraka. Nah, sekarang kita cek lisan kita. Yang hari-hari ngomong nih,
sensor, ya kan? Ada nggak? Biasanya nih teman-teman yang biasa main FF, yang biasa main PUBG, yang biasa main Kastarika, yang biasa main Mobile Legend, itu kalau udah kalimat-kalimatnya, biasanya kalimat-kalimat yang baik atau kalimat yang kotor biasanya? Kotor. Saya belum pernah menemukan ada orang yang lagi perang kalimatnya gini, Masya Allah, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Ada nggak? Nggak ada. Yang keluar apa biasa? Gonggongnya kamu tuh nah. Coba. Temennya dibilang gonggong. Nih yang gonggong dipanggil nyautin juga, kamu juga gonggong. Gonggong-gonggongan. Coba, yang menggonggong tuh apa? Anjing. Sedangkan yang diajak ngobrol itu apa? Orang. Nah saya juga bingung. Orang dibilang gonggong tapi nyaut. Coba. Dibilang anjing tapi dia nyaut. Dibilang orang tapi dipanggil gonggong juga dia nyaut. Nah hati-hati. Khawatir teman-teman sekalian. Pas lagi mau dicabut nyawanya. Saking kagetnya dia melihat penampakan malaikat maut. Yang keluar apa? Gonggongnya katanya. Hati-hati nih. Ustaz, itu Ustaz kok ngomong gonggong itu kan bukan kalimat yang kotor ya, tapi itu menunjukkan kalimat yang nggak baik aja sebenarnya. Lain kalau kita bilang ke temen, kamu ANJING kucing. Nah, dasar kamu BABA baby sapi. Nah, itu baru kasar ya. Tapi kalimat tadi juga sama. Itu nggak boleh, apalagi kita bilang ke orang tua kita. Lagi main nih asik-asiknya. Nah beli ini bu, nah ke warung lu bentar, gonggongnya ibu nih, Allahu Akbar, ibunya. Kalau ada di sini model-model kayak gitu, itu malaikat maut tuh udah gemes betul itu. Ini kalau sudah balik aja aku cabut memang orang model kayak gini nih. Tapi untungnya belum balik, ya belum dicatat sebagai dosa. Tapi ingat, sekalipun teman-teman belum balik, tapi kalau akhlaknya buruk, itu tak ubahnya orang tua sedang nanam apa? Batu. Jadi orang tua tuh kalau sudah besar teman-teman sekalian, dia orang tua tuh bilang ke ya Allah, apa nanti kalau sudah masuk ke alam kubur yang bisa nolong saya? Anak saya kayak gitu bentuknya. Bahkan gak lagi megang HP aja tangannya kayak gini nih. Gak main HP itu padahal. Rusak sarafnya. Paham ya? Nah, balik lagi nih ke tadi tentang akhlak. Kita sekarang kita balik nih. Sekarang kita cekin lisan-lisan kita. Apakah hari ini lisan kita ini lebih mudah untuk mengucapkan kalimat yang baik atau lebih mudah mengucapkan kalimat yang buruk? Kira-kira aja, kira-kira. Ini teman-teman lebih suka mengucapkan Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah. Atau dengan kalimat yang tadi tuh saya sebutin. Nah, jadi PR kan ya? Jadi PR. Berarti Nabi itu memberikan porsi tersendiri untuk masalah lisan ini. Cerita yang kedua. Suatu hari, Nabi didatangi oleh seorang sahabat. Kemudian ngadu nih, curcol ceritanya. Curhat. Ya Rasulullah, ya. Kenapa? Mau curhat? Ya. Aku tuh punya tetangga. Terus tetanggaku itu puasanya Masya Allah. Itu puasanya sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Puasa apa itu? Puasa Daud. Bayangin coba. Keren gak nih orang? Keren. Terus dia juga wahai Rasul. Enggak pagi, siang, sore, malam. Kerjanya apa? Baca Quran. Baca apa? Baca Quran. Gak main-main. Terus dan aku juga sering melihat dia itu suka bersedekah. Terus, dan wahai Rasul kalau malam nih bersamaan dengan bangun untuk sholat tahajud. Aku sudah dengar dia tuh udah bangun duluan dan dia sudah melakukan sholat tahajud. Bayangin coba. Kira-kira nih teman-teman sekalian di usia-usia kayak gini. Senang gak kalau punya teman, punya bestie yang model kayak tadi? Hobi baca Quran, hobi tahajud, hobi sedekah, hobi membantu orang. Senang gak? Senang. Tapi sahabat ini malah curcol ke Nabi. Ya Rasul, aku punya tetangga model kayak gitu, kata Nabi. Engkau punya tetangga model kayak gitu baiknya, kenapa masih mau curhat? Apa kata tetangganya ini? Tapi wahai Rasul, kenapa? Aku tidak pernah selamat dari keburukan lisannya. Tidak pernah selamat dari keburukan lisannya. Apa kata Nabi? Nabi gak bilang gini, mungkin aja itu tetanggamu lagi silap mungkin, mungkin tetanggamu lagi apa. Gak ada. Nabi bilang apa? La khaira fiha wa hiya finnar.
Gak ada kebaikan buat wanita model kayak gitu, dan wanita itu di neraka. Padahal rajin sholat, rajin baca Quran, rajin sedekah. Tapi endingnya di mana? Di neraka. Kalau sampai dia tidak memperbaiki keburukan lisannya, ujung-ujungnya neraka juga. Sama kayak teman-teman. Ngaji, bahkan ikut acara itikaf, mabit, ikut acara pembinaan Islam, ikut irma, suka ngaji, suka bantuin orang tua, tapi lisannya kotor, jangan harapnya selamat dari yang namanya siksa. Tuh. Jadi Nabi itu memberikan perhatian khusus. Itu memang ke lisan dulu yang pertama. Kenapa? Orang itu bisa bahagia dan celaka dari mana? Lisannya. Kalau lisannya baik, bahagia dia nanti. Tapi kalau lisannya buruk, buruk juga dia nanti.